Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari Jumat 17 Safar 1446 Hijriah, bertepatan dengan 23 Agustus 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Amin, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian rutin insyaallah setiap Jumat pekan keempat di dalam kajian untuk para wali santri ABS Al-Amin Boarding School di Samarinda, Kalimantan Timur. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga tidak lupa para ustadz pengurus ABS Al-Amin Boarding School yang saya cintai karena Allah, para wali santri ABS yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu metode pendidikan anak atau metode mendidik anak di dalam agama Islam yang ditunjuki oleh Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Kalau kita perhatikan, maka salah satu metode atau cara mendidik anak yang ditunjuki oleh Al-Quran dan hadis adalah kita memperbanyak berdoa kebaikan untuk kemaslahatan anak-anak kita. Memperbanyak berdoa kebaikan untuk kemaslahatan anak-anak kita. Dan doa dari seorang orang tua untuk anaknya adalah salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang dikabulkan adalah doa dari orang tua untuk anaknya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan juga riwayat Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." 3 doa yang dikabulkan. Da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doa orang yang bersafar. Wa da'watul waladi liwaladi, wa da'watul walidi liwaladi, doa orang tua untuk anaknya. Ini adalah doa, ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan pentingnya berdoa bagi orang tua. Karena doa dari orang tua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua berdoa lalu dikabulkan oleh Allah. Ini adalah kebiasaan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Contoh misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Artinya, wahai Rabbku, berikanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Surat As-Saffat ayat 100. Dengan doa ini, apa hasil yang beliau dapatkan? Hanya dengan mengucapkan doa ini, Rabbi habli minas salihin. Surat As-Saffat ayat 100. Hasil yang beliau dapatkan adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mendapatkan anak laki-laki yang halim. Halim artinya adalah seorang anak laki-laki yang penyabar dan tidak mudah membalas dendam. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 101-nya. Ya Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Wahai Rabbku, berikanlah aku anak yang saleh. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam mendapatkan anak laki-laki yang halim, yang penyabar, yaitu Ismail alaihissalam. Kemudian begitu juga datang kemudian malaikat memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan doa beliau tadi, inna nubashiruka bighulamin alim. Sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepada engkau dengan anak laki-laki yang alim.
Alim artinya adalah berilmu. Surat Al-Hijr ayat 53. Ya, surat Al-Hijr ayat 53. Kemudian di dalam surat Hud, ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imra'atuhu qa'imah fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub." Yang artinya dan istri Nabi Ibrahim alaihissalam qa'imah, berdiri tegak, lalu beliau tersenyum, lalu kami berikan kabar gembira kepada istri dari Nabi Ibrahim, yaitu Sarah alaihassalam, dengan mendapatkan anak laki-laki yang bernama Ishaq, dan setelah Ishaq ada Ya'qub. Dan itu semuanya adalah hasil doa Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, berikanlah untukku anak-anak yang saleh. Nah, di satu doa akan menurunkan keturunan-keturunan yang saleh. Dari Nabi Ibrahim lahir Ishaq, dari Ishaq lahir Ya'qub, dari Ya'qub lahir Yusuf alaihi salam, dan bahkan dari keturunan Ishaq keluar keluarga Imran, yang merupakan keturunan Imran adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dari Nabi Ibrahim, maka perkawinan beliau dengan Hajar melahirkan Ismail melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan ini semua hasil tadi, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, berikanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Nah, setelah mendapatkan anak, apakah cukup bagi kita? Tidak, akan tetapi meminta kebaikan untuk sang anak, ya, dalam kehidupan anak tersebut. Jadi awalnya kita minta anak, kemudian anaknya kita sifati dengan anak-anak yang saleh. Lalu keluarlah anak-anak tersebut, istri hamil, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang saleh. Lalu ketika anak-anak itu besar, berkembang, maka tidak terputus doa orang tua untuk anak saat anak itu sudah mulai tumbuh berkembang. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mencontohkan, dan memang beliau adalah inna Ibrahim kana ummah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ummah. Ummah itu seseorang yang ditiru, disuri tauladani. Maka beliau di dalam surat Ibrahim ayat 35, Allah berfirman, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Ini adalah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam agar anak keturunannya di atas tauhid, yang mana tauhid adalah perjanjian agung dan kokoh antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tauhid itu di dalam menyebutkan perjanjian yang agung hanya di dalam 2 perjanjian, memakai kata mitsaq. Allah menyebutkan perjanjian yang agung dengan memakai kata mitsaq hanya dalam 2 perkara, yaitu perkara tauhid dan perkara pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 21. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidhan. Bagaimana kalian akan mengambil mahar itu kembali, padahal sebagian dari kalian telah bergaul dengan istri sebagai suami istri, dan istri-istri kalian telah mengambil dari kalian mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang kuat. Dan mitsaq tidak disebut oleh Allah di dalam Al-Quran kecuali untuk al-ahdu baina Allahi wa ibadihi ala al-umur al-jalilah wal-azimah, yang artinya perjanjian antara seorang hamba dengan Allah di atas perkara-perkara yang agung, yaitu pernikahan. Termasuk di dalamnya adalah yaitu tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 7, wa idz akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami ambil dari para nabi perjanjian yang kokoh mereka, dan juga dari engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa bin Maryam, dan kami ambil dari mereka mitsaqan ghalidhan. Kami ambil dari mereka perjanjian yang teguh. Makanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk kepentingan baik anaknya. Apa itu? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Berdoa kepada Allah untuk kebaikan anak agar selalu di atas tauhid lebih utama dibandingkan berdoa untuk kebaikan anak dalam perkara-perkara dunia. Ya, perkara dunia kita doakan juga, tetapi yang sering dilupakan oleh orang tua adalah dalam perkara-perkara menjaga tauhid, karena itu adalah mitsaq, perjanjian yang agung antara seorang hamba, antara Allah dengan hamba. Berarti dalam surat Ibrahim ayat 35 kita ambil pelajaran orang tua mendoakan anaknya agar senantiasa di atas tauhid. Ini doa paling utama dari orang tua untuk Allah, kepada Allah untuk anaknya. Dan inilah amanah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan amanah tersebut di atas pundak setiap orang tua. Allah berfirman di dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Fitrahnya anak apa? Yaitu mentauhidkan Allah,
Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, "Dzalikad dinul qayyim." Dzalikad dinul qayyim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang hal tersebut dalam surat At-Taubah, surat Ar-Rum. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifan. Tegakkanlah wajahmu untuk ketaatan kepada Allah secara lurus. Fitrat Allah, itulah fitrah yang Allah fitrahkan atasnya manusia. Allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Akidah yang lurus, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka setelah berdoa minta anak, maka ketika anak itu datang, kita berdoa kepada Allah agar anak itu selalu di atas tauhid. Karena tauhid adalah amanah yang diletakkan oleh Allah di atas pundak orang tua. Harus menjaga amanah tersebut sampai orang tua meninggal atau sampai anaknya meninggal. Karena tauhid adalah fitrah, sesuatu yang Allah ciptakan manusia untuk bersikap seperti itu, fitrah. Maka orang tua amanahi agar menjaga fitrahnya sang anak. Maka doa paling utama oleh orang tua kepada Allah untuk anaknya adalah berada di atas tauhid. Itu seperti surat Ibrahim ayat 35 tadi. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, begitu juga setelah mendoakan tauhid, mendoakan agar anaknya di atas tauhid, maka mendoakan agar anaknya senantiasa mengerjakan ibadah yang sangat penting setelah mengucapkan dua kalimat tauhid, yaitu mendirikan salat. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku termasuk yang mendirikan salat dan juga keturunanku. Nah, ini salah satu doa yang dibaca oleh orang tua agar bisa mendoakan anaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salat. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan keturunanku dari termasuk orang yang mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, wahai Rabb kami, terimalah doa kami. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga dilakukan oleh Nabi Zakaria. Berdoa minta anak, lalu setelah itu berdoa yang baik-baik sesudah dapat anak. Ya, kalau tadi Nabi Ibrahim berdoa minta anak yang saleh, lalu setelah diberi maka berdoa yang baik-baik untuk anak-anaknya. Nabi Zakaria misalkan, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, berikanlah aku dari sisimu keturunan yang baik, sesungguhnya engkau adalah Maha mendengar doa. Surat Ali Imran ayat 38. Ini Bapak Ibu bisa membacanya ya, bisa membacanya. Kemudian beliau juga berdoa kepada Allah
Bahkan subhanallah faedah menarik. Kalau Bapak Ibu baca surat Maryam, kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Kaf ha ya ain sad, ingatlah dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ingatlah rahmat Allah kepada hambanya Zakaria. Apa itu? Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah nidaan khafiyya, doa yang tersembunyi, doa yang dengan suara yang lirih. Para ulama menjelaskan kenapa Nabi Zakaria berdoa dengan suara yang lirih. Jawabannya adalah karena Nabi Zakaria sudah tua, ubanan, badan bungkuk, sedangkan istrinya menopause. Mustahil bagi seorang manusia mendapatkan anak dalam keadaan seperti itu. Makanya beliau berdoa dengan suara yang lirih agar tidak diejek oleh Bani Israel. Nidaan khafiyya, agar tidak diejek. Makanya beliau berdoa dengan suara yang lirih, tapi tetap berdoa. Nah, ini menunjukkan pentingnya doa dari orang tua untuk anaknya. Begitu juga dalam surat Maryam ayat 5 sampai 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahabli min ladunka waliyan." Berikanlah untukku dari sisimu wali, yaitu penolong. Maksudnya di sini anak. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya. Yang artinya, yang mana anak tersebut akan mewarisiku dan mewarisi dari keluarga Yaqub, mewarisi dari keluarga Yaqub. Ya. Kalau kita lihat Nabi Zakaria itu adalah keturunan dari Sulaiman. Jadi keturunan dari Sulaiman. Zakaria atasnya Sulaiman, Sulaiman bin Daud. Kemudian nanti di atasnya ada Yunus, kemudian ada Ilyas, Harun, dari Harun yaitu Imran, kemudian ada Ilyas, ada Yusuf, ada Yaqub, ada Ishaq. Jadi kalau kita hitung, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nabi-nabi di atas Nabi Nuh, Hud, Saleh, ya, ada sekitar Lut, ada 6 nabi. Kemudian Nabi Ibrahim berarti 7. Sedangkan di bawah Nabi Ibrahim sisa dari 25 berarti berapa? 18 nabi, semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim 19, kemudian Nabi Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Ya. Kemudian setelah itu Harun, Ilyas, Yunus, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya. Lalu setelah itu juga ada Ayyub, Dzulkifli, Ilyasa. Ada 18 nabi. Dan dari 18 tersebut yang keturunan Ishaq ada sekitar 16. Nah, ini hasil doa dan seluruhnya nabi. Ya, seluruhnya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd." Keturunan mengikuti pokoknya. Para Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan
hasal at-tanasub wa at-tasawi fil akhlaq al-jamilah wal khilqah. Artinya keturunan akan mengikuti pokoknya di dalam akhlak yang baik dan juga di dalam bentuk tubuh, bentuk rupa. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini agungnya doa. Agungnya doa. Baik. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, waj'al yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Ya, artinya tadi, berikanlah kepadaku anak yang akan mewarisiku, kata Nabi Zakaria, dan mewarisi dari keluarga Yaqub, karena Nabi Zakaria dari keturunan dari keluarga Yaqub. Dan jadikanlah ia, wahai Rabbku, sebagai orang yang engkau ridai. Akhirnya diberi oleh Allah siapa? Yahya. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 7, ya Zakaria, inna nubashiruka biyahya bighulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira kepada engkau dengan anak laki-laki namanya Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kami belum pernah menamai seseorang dengan nama tersebut. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Yahya ini sifatnya bagaimana? Lihat doa, akibat doa ya. Doanya kan tadi dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabbku, berikanlah aku keturunan yang baik. Sifatnya Yahya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah Alkitab dengan kekuatan. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan kepadanya hukum dalam keadaan masih bayi. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya, dan itu adalah kasih sayang dari Allah, pensucian dari Allah, dan sebagai orang yang bertakwa dari Allah. Wa barram biwalidayhi, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbaran asiyan, dan tidak kasar dan juga tidak bermaksiat kepada orang tuanya. Wassalamun alaihi yawma wulid wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya, dan keselamatan atas Yahya pada hari dilahirkan, pada hari diwafatkan, dan pada hari dibangkitkan dalam keadaan hidup. Surat Maryam ayat 12 sampai 15. Ini hasil dari doa. Doa orang tua. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Surat Ali Imran ayat 38. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, itu Nabi Ibrahim, itu Nabi Zakaria, sekarang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah pengabulan doa sang nenek. Nabi Isa adalah pengabulan doa sang nenek. Nama dari ibunda Nabi Isa adalah Maryam. Maryam bintu Imran. Nama neneknya, nama ibunya Maryam Fakhutah kalau nggak salah ya. Bentar. Nama kakeknya Nabi Isa berarti. Hannah binti Faqudha. Hannah binti Faqudha. Hannah ini yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 35.
Hannah mengatakan, inni nadartu laka fi batni muharram fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Yang artinya, sesungguhnya aku bernazar kepada engkau ya Allah, apa yang ada di dalam perutku muharraran, sebagai tentara yang membela agama engkau. Lihat, niatnya baik, niat orang tuanya baik. Kata Hannah ketika mengandung, aku berdoa. Beliau nggak tahu kalau yang keluar itu adalah siapa. Kalau yang keluar itu adalah siapa? Maryam alaihissalam. Beliau nggak tahu. Maka beliau berdoa, ya Allah, apa yang ada dalam perutku itu adalah sebagai tentara yang menolong agama engkau. Maka terimalah dariku, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Surat Ali Imran ayat 35. Ini doanya Hannah. Lalu setelah itu beliau juga berdoa kepada Allah dalam surat Ali Imran ayat 36. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku berikan nama ketika sudah melahirkan, oh ternyata ketahuan perempuan. Aku namai dia Maryam. Dan aku berikan memintakan perlindungan untuknya dengan engkau ya Allah, dan juga keturunannya. Ini lihat, dan juga keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 anak yang masih di dalam buayan dan tidak menangis. Ya, tidak menangis. Dan mereka ketiga-tiganya bisa berbicara saat masih di dalam buayan. Di antara hadis yang menunjukkan akan hal itu adalah lam yatakallam fil mahdi illa 4. Isa wa syahidu Yusuf wa sahibu Juraij wa ibnu Masyitah Fir'aun. Tidak berbicara saat dalam buayan, masih kecil, kecuali 4. Pertama Nabi Isa, kemudian yang menjadi saksi bagi Nabi Yusuf, kemudian yang menjadi anak saat kisah Juraij yang dituduh berzina, kemudian anak laki-laki Masyitah, sang penyisir Fir'aun. Nah, ini para ikhwah, akibat doa siapa? Doa Hannah, nenek dari Maryam alaihissalam. Ada lagi hadis yang menunjukkan akan hal ini, yaitu anak tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, karena salah satu sebabnya adalah didoakan oleh orang tuanya. Sebentar, ada hadisnya.
Jadi ada Nabi Isa alaihissalam, beliau termasuk dari bayi yang dilahirkan dan tidak menangis. Termasuk bayi yang dilahirkan dan tidak menangis. Dan ini termasuk daripada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nanti mungkin saya akan carikan. Yang jelas ini salah satu pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala ketika Hannah binti Fakhudha berdoa, yaitu doanya adalah, ya Allah, aku lindungkan Maryam dan keturunannya dengan Engkau dari syaitan yang terkutuk. Ya, maka jadilah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Hannah. Allah memberkahi Maryam. Allah Subhanahu wa taala memilih Maryam menjadi wanita yang terbaik sealam semesta. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Maryam sebagai tanda kekuasaan Allah, yaitu memberikan dari rahim Maryam Nabi Isa alaihissalam tanpa kehadiran seorang suami. Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Isa alaihissalam bahkan dari mulai lahirnya tidak menangis, karena menangis salah satu tanda bayi tersebut sedang diganggu oleh syaitan. Dan ini semua hasil dari keberkahan doa ibunda yang salehah yang penuh dengan berkah, yaitu Hannah binti Fakhudha. Naam. Kemudian itu kalau kita lihat Al-Quran. Kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW begitu juga. Sebelum bergaul hendaklah berdoa. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Lau anna ahadahum idza arada an yatiya ahlah qala bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana, fa innahu in yuqaddar bainahuma walad fi dzalik lam yadurruhu syaitanun abada." Yang artinya, jikalau salah seorang di antara kalian ingin mendatangi istrinya, yaitu bergaul, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, wa jannibish syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari anak-anak kami yang Engkau berikan rezeki kepada kami. Sesungguhnya jika ditakdirkan di antara pergaulan mereka berdua seorang anak, maka tidak terdapat di dalamnya ada syaitan yang mengganggu anak tersebut selamanya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati Allah, pentingnya doa, ya, pentingnya doa. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 74, walladzina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini salah satu tanda hamba yang beriman dari hamba-hamba Allah adalah sering berdoa meminta keturunan yang qurratu ain, ya, qurratu ain. Kemudian terakhir para ikhwah, kalau sudah kita ketahui pentingnya mendoakan kebaikan untuk anak, maka hati-hati, jauhi mendoakan keburukan atas anak. Jauhilah.
Karena lisan orang tua dikabulkan mungkin saat orang tua sedang kesal mendoakan keburukan untuk sang anak, dia dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u ala anfusikum." Jangan kalian berdoa atas keburukan atas diri kalian. Orang sering berdoa keburukan atas dirinya. Bahkan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, saking tergesa-gesanya manusia, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Manusia sering berdoa mendapatkan keburukan sebagaimana dia berdoa ingin kebaikan. Dan manusia adalah makhluk yang selalu tergesa-gesa. Wala tad'u ala auladikum. Janganlah kalian mendoakan keburukan atas anak-anak kalian. Wala tad'u ala khadamikum. Jangan kalian mendoakan keburukan atas pembantu-pembantu kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan kalian mendoakan keburukan atas harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi ta'ala sa'ata nailin fiha ata fayastajibu lakum. Tidaklah la tuwafiqu, bertepatan kalian dari Allah Subhanahu wa taala waktu yang dikabulkan. Kalian berdoa di dalamnya sebuah permintaan, maka Allah mengabulkan bagi kalian. Hati-hati. Kita mungkin pas lagi sedang kesal mendoakan keburukan untuk anak, saat itu Allah sedang buka pintu dikabulkan doa, doa keburukan tersebut naik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sering ditanyakan, lalu Ustaz kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Sebelum itu saya ingin cerita, ada cerita seorang laki-laki mendatangi Abdullah bin Mubarak rahimahullah, mengeluh kedurhakaan anaknya. Anaknya susah diatur, durhaka. Apa sebabnya? Maka Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata atau bertanya, "Aku tad'u alaihi." Pernah enggak engkau mendoakan keburukan atasnya? Pernah enggak lisanmu mendoakan keburukan atas orang tuamu? Kemudian orang tersebut menjawab, "Na'am." Iya. Lalu Abdullah bin Mubarak berkata, "Anta afsadtahu." Engkau yang telah merusaknya. Engkau yang telah merusaknya. Nah, timbul pertanyaan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kalau seandainya sudah terjadi? Saya pernah lisannya kasar, mendoakan keburukan untuk anak, maka biarkan doa tersebut mungkin sedang naik, kita juga doakan lagi kebaikan agar impas dan agar mungkin bisa mengalahkan doa keburukan tersebut. Ada cerita seorang laki-laki dengan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Al-Fudail bin Iyad seorang tabi'i, Imam Al-Haramain atau Abidul Haramain kata para ulama, ahli ibadah dua tanah suci. Yang mana Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala beliau berdoa kepada Allah untuk kebaikan anaknya. Beliau mengatakan, Allahumma, ya Allah, inni ijtahadtu fi tarbiyati ibni alayya falam aqdir farabbahu atau farabbihi antali. Ya Allah, aku sudah berusaha mendidiknya, kemudian aku tidak sanggup lagi lebih daripada ini, maka didiklah ia untukku. Farabbihi li. Maka akhirnya anak tersebut
menjadi anak yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya jangan pernah mendoakan keburukan untuk anak. Nah, ini. Itu yang bisa disampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kalau Nabi Muhammad SAW bagaimana mendoakan anaknya? Di antara yang didoakan oleh Nabi adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu beliau. Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma, Al-Hasan dan Al-Husain. Ya Allah, aku mencintai anak ini keduanya, maka cintailah kedua anak ini. Bagus doanya. Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Ya Allah, aku mencintai dua anak ini. Maksudnya Al-Hasan dan Al-Husain. Maka cintailah kedua anak ini. Itu salah satu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari. Kemudian ada doa yang lain, yaitu beliau berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Doa beliau untuk Anas bin Malik, ya Allah, berikanlah perbanyaklah hartanya dan anaknya. Perbanyaklah hartanya dan anaknya. Allahumma urzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berikanlah kepadanya rezeki dan anak, dan berkahilah untuknya. Jadilah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau termasuk orang-orang yang paling banyak hartanya dari kaum Ansar, dan paling banyak anaknya, cucu-cucunya sampai lebih daripada 100, dan umurnya juga panjang. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan? Jadi insyaallah setiap Jumat pekan keempat ba'da asar saya akan mengangkat tema mendidik anak sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara yang pertama yang kita bahas adalah doa, sebagaimana pertemuan kali ini. Jika tidak ada pertanyaan, maka dicukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.